diam kami juga sudah pelajari juga. Yang nantinya apabila itu dilakukan yang nantinya merugikan klien kami, jelas dari perspektif Undang-Undang ITE itu sudah jelas diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya. Jadi di sini jelas merekam secara diam-diam atau kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Jadi terkait masalah itu, pelanggaran atas intersepsi atau penyadapan ini adalah dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Berbeda kalau memang dari pihak kepolisian maupun kejaksaan memang itu dikecualikan. Jadi kalau masyarakat sipil melakukan merekam cara diam-diam itu sudah jelas hukumannya 10 tahun maupun denda 800 juta rupiah dari perspektif Undang-Undang ITE. Artinya tanpa izin, tanpa kesepakatan. Ya betul, tanpa izin, tanpa kesepakatan mengambil gambar, merekam cara diam-diam. Jadi gitu ya Pak pengacara DRG, tolong disampaikan ya, diedukasi kliennya bahwa apa yang dilakukan kliennya itu ada dugaan pelanggaran pasal juga ya. Jadi tolong diedukasi, namanya kita ini advokat ketika menangani satu perkara, menangani klien itu namanya penasihat hukum. Jadi ini sudah barusan dibacakan sama Pak Imam bahwa merekam ya sesuatu yang tanpa hak, tanpa izin itu dapat dijerat dengan undang-undang. Nah, tolong Pak pengacara sampaikan ke Ibu dokter ya bahwa hati-hati dalam merekam, jangan bilang ya kalau nggak ngerekam nggak punya bukti, gitu loh ya. Jadi setiap orang ingat punya hak hukum yang sama di Republik ini. Kalau DRG punya hak hukum melaporkan, begitu juga tidak menutup kemungkinan ya pihak yang dilaporkan juga punya hak untuk melaporkan adanya dugaan rekam tanpa izin. Ya. Gitu. Apalagi sampai beredar di masyarakat. Jangan pakai alasan saya ngerekam karena kan saya buat bukti, buat laporan. Ya, faktanya kan beredar. Benar nggak teman-teman? Beredar kan rekaman suaranya kan? Bocor. Itu loh. Siapa yang membocorkan? Nanti bisa ditemukan setelah adanya laporan polisi. Gitu Pak Imam ya. Ancamannya juga nggak main-main loh, 10 tahun. Ya. Jadi tolong Pak penasihat hukum diberikan pencerahan hukum. Jangan cuma sibuk. Ini harus ada tersangka lain, ini sindikat, jangan hanya sibuk itu. Jaga juga kliennya. Hati-hati, ini belum ada yang laporin aja nih, ya kan? Kalau saya sebentar dikasih kuasa untuk laporin, pasti saya laporin tentang rekam ini. Harus. Ya, oke? Ya, jadi saya juga terakhir ini kepada teman-teman pengacara dari pihak sebelah, jangan suka mengancam-ngancam, suka mendesak pihak kepolisian. Kita ini penasihat hukum, menasihati klien. Kalau polisi punya tugasnya, ya, jangan kita mendahului proses dari pihak kepolisian. Mari kita percaya kepada proses hukum, ya. Kami siap hadapi saudara. Ya, jangan suka ngancam-ngancam ya. Itu. Oke, Bang, berarti ada niatan untuk melaporkan ya, Bang? Bisa dong sebagai negara. Kalau niat pasti ada. Dokter Rocky sendiri mau melaporkan nggak? tidak menutup kemungkinan, ya. Karena pasalnya ada, ancamannya 10 tahun loh. Jadi mendingan Pak penasihat hukum buka lagi pasalnya, kasih tahu kliennya. Merekam itu ternyata nggak boleh. Merekam itu ternyata ada ancaman hukumannya 10 tahun loh undang-undangnya. Gitu. Saya Bang, sudah yakin masih tidak akan jadi tersangka Bang. Gimana? Sudah yakin Rocky tidak akan jadi tersangka karena kan pihak sana kan ada tersangka. Saudara ini kok klien kita mau dijadikan tersangka oleh siapa? Proses saja belum. Jangan ikuti pengacara sebelah. Mereka bukan polisi. Kita akan tunggu itu. Ini jangan-jangan Oh, jangan tuh. Patut jadi juga.